Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mestin Ponu dengan NIM 85632935 dari Universitas Terbuka. Dengan ini dalam video ini saya akan menjelaskan hasil laporan kegiatan praktikum bimbingan dari modul 3 kegiatan praktikum 1 jenis-jenis makanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengenai berbagai jenis makanan berdasarkan kandungan gizinya. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat terdapat pada nasi, roti, jagung, dan kentang sebagai sumber energi utama. Kemudian protein terdapat pada telur, daging, tahu, dan tempe untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Selanjutnya lemak terdapat pada minyak, kacang, mentega, dan ikan sebagai sumber energi cadangan. Vitamin dan mineral terdapat pada sayur dan buah untuk menjaga daya tahan tubuh. Dari kegiatan ini saya memahami bahwa makanan yang baik harus beragam dan seimbang agar tubuh mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat. Modul 3 kegiatan praktikum 2 uji makanan, uji karbohidrat dan lemak. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui kandungan zat makanan dengan cara uji sederhana. Dalam teori praktikum ini, uji karbohidrat biasanya menggunakan terutama Benedict atau Lugol. Jika larutan berubah warna menjadi merah bata, berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan uji lemak dilakukan dengan kertas buram atau tisu putih. Jika setelah diolesi makanan muncul noda transparan, artinya makanan tersebut mengandung lemak. Dan hasil pengamatan, setiap jenis makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kandungan makanan agar dapat memilih makanan yang sehat dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Modul 4 kegiatan praktikum 2 gerak. Pada kegiatan ini tujuannya adalah memahami hubungan antara gaya dan gerak. Gerak berarti perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam waktu tertentu. Sedangkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah arah. Misalnya saat kita mendorong kursi berpindah karena adanya gaya dorong. Begitu juga bola yang dilempar ke udara akan bergerak karena adanya gaya lempar dan berhenti karena gaya gravitasi. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa tanpa gaya benda tidak akan bergerak dan besar kecilnya gaya akan mempengaruhi kecepatan gerak benda. Gaya dan gerak sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, mengendarai sepeda, dan bermain bola. Selanjutnya modul kegiatan 6 kegiatan praktikum 1 jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari kegiatan ini adalah memahami pengertian gelombang dan bentuknya. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa energi tanpa memindahkan zatnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang yang pertama gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pada air atau tali. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi di udara. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh penerapan gelombang seperti gelombang suara,
gelombang radio, dan gelombang cahaya. Gelombang membantu manusia dalam komunikasi dan berbagai teknologi modern. Praktikum mandiri pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dalam praktikum mandiri ini saya memilih topik pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tujuannya adalah mengambil proses pertumbuhan biji menjadi kecambah serta pengaruh cahaya dan air terhadap pertumbuhannya. Secara teori, biji kacang hijau yang mendapat cukup air dan cahaya akan tumbuh lebih cepat. Biji yang ditempatkan di tempat gelap tetap tumbuh, tetapi batangnya lebih panjang dan lemah karena mencari cahaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, cahaya, dan udara. Praktikum ini membantu saya memahami bahwa bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Dari seluruh kegiatan praktikum, bimbingan, dan mandiri yang telah saya jelaskan, saya memperoleh banyak pengetahuan baru tentang zat makanan, gaya dan gerak gelombang serta pertumbuhan makhluk hidup. Walaupun percobaan tidak saya tampilkan secara langsung, namun melalui pembelajaran dan pemahaman teori, saya dapat mengetahui bahwa ilmu sains sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan dalam berbagai hal. Demikian penjelasan yang saya mengenai laporan kegiatan praktikum. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor yang telah membimbing proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.